Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuhad Alvano, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 111804. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran yang sama, yakni Pendidikan Agama Islam. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah. Kemarin kita telah membahas tentang bab 6, yakni membangun bangsa melalui perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Itu minggu kemarin. Dan sekarang minggu ini, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 7, yakni Rasul-Rasul itu kekasih Allah. Nah, di bab 7 ini, Rasul-Rasul itu kekasih Allah, itu dibagi lagi menjadi 3 subbab, yakni iman kepada Rasul. Terus yang kedua selanjutnya tugas-tugas Rasul. Yang terakhir menelaah iman kepada Rasul. Lalu ada pertanyaan, apa itu iman kepada Rasul? Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwasannya Rasul itu benar-benar utusan Allah. Jadi Rasul itu hanya semata-mata utusan dari Tuhan, atau bisa dikatakan dengan utusan Allah. Berarti Rasulullah itu berarti utusan Allah. Dan Rasul itu ditugaskan untuk menuntun kita atau membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan juga selamat akhirat. Sampai di sini paham anak-anak? Ya, nanti bila kurang jelas bisa dipertanyakan. Lalu selanjutnya, sebelum lebih dalam lagi kita membahas tentang Rasul ini, jadi kan ada Nabi, ada Rasul gitu. Jadi Nabi itu ada pengertiannya sendiri, Rasul itu ada pengertiannya sendiri. Jadi Nabi dan Rasul itu berbeda. Jadi siapa yang disebut Nabi dan siapa yang disebut Rasul? Nabi itu adalah seorang utusan, itu laki-laki ya. Nabi dan Rasul ini laki-laki, tidak ada Nabi perempuan atau Rasul perempuan. Jadi Nabi itu adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah, oleh Tuhan, untuk menyampaikan wahyu, tapi tidak untuk disebarluaskan atau tidak untuk umatnya. Jadi Nabi itu adalah utusan yang menerima wahyu dan itu untuk dirinya sendiri gitu. Jadi tidak dipersebarluaskan ajarannya itu. Lalu bedanya dengan Rasul, jika Rasul adalah seorang laki-laki atau utusan laki-laki untuk menyampaikan perintah-perintah atau firman-firman Tuhan Allah itu untuk disebarluaskan kepada umatnya. Jadi seperti 25 Nabi dan Rasul, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad itu termasuk Rasul. Berarti kan beliau itu termasuk Rasul karena beliau menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disebarluaskan begitu. Beda dengan contoh Nabi yang tidak menyebarluaskan ajaran agamanya atau keyakinannya, yaitu Nabi Khidir lah yang terkenal itu. Jadi beliau adalah Nabi, memang benar Nabi, dan beliau adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi beliau tidak menyebarluaskan terkecuali bila
bila mana ada seseorang yang ingin berguru atau bertanya, maka beliau akan meluruskan. Oke, baik, selanjutnya setelah kita memahami dari perbedaan antara nabi dan rasul, nah ini harus benar-benar dipahami nih, karena nggak boleh salah. Setelah itu, rasul ini memiliki sifat-sifat. Di antaranya ada sifat wajib. Sifat wajib ini artinya adalah sifat yang pasti ada pada rasul. Jadi ketika seseorang sudah dianggap rasul, maka rasul ini pasti punya sifat-sifat as-siddiq, al-amanah, at-tabligh, dan al-fatonah. Itu pasti punya ketika seseorang sudah disebut sebagai rasul gitu. Jadi pengertiannya as-siddiq yaitu rasul selalu benar. Jadi kata lain dari benar berarti jujur. Rasul itu berarti perkataan itu selalu jujur, tidak pernah berbohong. Jadi beda dengan kita. Jadi derajatnya rasul itu sudah jauh di atas kita. Jadi beliau para rasul itu pasti selalu jujur tentang ajaran-ajaran apa yang telah difirman-firmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa wahyu-wahyu yang diturunkan kepada rasul-rasul melalui malaikat Jibril, itu apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada rasul tersebut, maka rasul tersebut pun menyampaikan kepada kita umatnya tanpa ditambah atau dikurang-kurangkan. Mungkin ada tambahan yang mana untuk menyesuaikan dengan kita umatnya gitu. Sampai di sini paham? Ya, bagus, pinter. Terus selanjutnya dari sifat wajib yang kedua, yakni al-amanah. Amanah yakni rasul itu selalu dapat dipercaya. Jadi ketika rasul ini dimintai pertolongan seperti itu ya, dimintai pertolongan, Rasul, aku minta tolong antarkan saya ke masjid di depan sana gitu. Terus Rasul berkata, insya Allah nanti setelah ini saya akan mengantarkan Anda ke sana gitu. Itu Rasul dapat dipercaya. Atau ketika Rasul dimintai pertolongan atau diberi tanggung jawab, maka Rasul itu pasti akan melaksanakan amanah tersebut atau tanggung jawab tersebut tanpa harus menunda atau tanpa beralasan. Sifat wajib yang ketiga yakni at-tabligh, yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu. Jadi apa ajaran yang disampaikan oleh Rasul itu adalah wahyu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dari hal lain. Jadi apa yang telah diajarkan kepada kita seperti sholat, puasa, itu wahyu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala lalu disampaikan kepada kita umatnya tentang bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi wahyu itu tidak dari yang lain, hanya satu-satunya wahyu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sifat wajib Rasul yang terakhir yakni adalah al-fatonah. Fatonah yaitu Rasul yang memiliki kecerdasan, jadi akal. Jadi ketika terjadi suatu permasalahan, beliau itu tidak menyelesaikan dengan cara ego atau dengan hasrat si Rasul itu sendiri, tidak. Jadi beliau bagaimana
atau memikirkan cara tentang kebaikan umatnya dan kebaikan si Rasul tersebut sendiri. Jadi kecerdasannya ini tidak hanya digunakan untuk diri Rasul sendiri, tetapi untuk semuanya, memikirkan semuanya gitu. Jadi menyeluruh. Jadi tadi ada 4 sifat wajib, yakni sidik, amanah, tabligh, fatona. Itu harus hafal ya anak-anak. Sifat yang kedua, yakni sifat mustahil. Sifat mustahil itu ada al-kizib, itu yang pertama, yaitu sifat bohong. Al-kizib atau al-kazib bisa. Itu berarti bohong, sifat bohong atau dusta. Tadi sudah seperti yang sifat wajib yang saya terangkan, asidik itu jujur, dan ini berarti kebalikannya dari sifat jujur, yakni dusta atau bohong. Selanjutnya sifat mustahil yang kedua, yakni sifat mustahil yang kedua yakni al-hainah, yaitu mustahil Rasul berkhianat. Nah, ini tadi Rasul itu mustahil untuk berkhianat. Jadi ketika Rasul sudah diberikan kepercayaan, sudah diberikan tanggung jawab, sifat amanah tadi, itu maka Rasul pasti akan melakukan tanggung jawabnya tanpa terkecuali, ikhlas. Jadi salah satu sifatnya Rasul tadi amanah. Nah, sedangkan saat ini yang kita bahasnya ini khianah atau khianat. Jadi Rasul tidak mungkin untuk berkhianat. Berkhianat itu ya berarti mendustai tadi, hampir sama dengan kizib, tapi dia tidak melaksanakan gitu. Ketika Rasul diberikan sebuah tanggung jawab untuk mengimami masjid di Madinah misal, sudah diamanahkan oleh warga desa bahwasanya Rasul sebagai imam, dan ternyata Rasul tidak melaksanakannya. Padahal ketika diberikan tanggung jawab tersebut, Rasul mengiyakan atau menyetujui. Jadi Rasul tidak seperti itu. Lalu sifat mustahil yang ketiga yakni al-kitman, yaitu Rasul mustahil menyembunyikan kebenaran. Nah, berarti ini ketika Allah menyampaikan wahyu melalui malaikat Jibril, ketika Allah menyuruh untuk sholat, berarti Rasul pun menyampaikan kepada kita umatnya itu juga sholat. Apabila Allah memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu, berarti Rasul juga menyampaikan kepada kita sholatnya 5 waktu, tidak ada tambahan dan tidak ada kurangan. Mungkin ada sebelum sholat itu ada ibadah lain, atau setelah sholat itu termasuk hal lain, berarti maksudnya sunnah, pekerjaan yang dilakukan atau perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yang terakhir dari sifat mustahil yakni al-baladah, yaitu mustahil Rasul itu bodoh. Nah, berarti ini tadi lawan dari sifat wajibnya Rasul yang terakhir. Yang terakhir tadi kan sifat wajibnya adalah Rasul memiliki kecerdasan intelektual lah gitu, berpikir luas. Nah, di sini adalah sifat al-balada, ini adalah sifat bodoh, berarti kebalikan dari kecerdasan. Jadi Rasul itu pasti sangat-sangat cerdas.
karena beliau tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, bahkan sebelum memikirkannya dirinya sendiri, beliau pasti memikirkan umatnya. Pembagian sifat yang terakhir ya ini adalah sifat jais. Selain Rasul, ini tidak terdapat orang lain yang memiliki sifat ini gitu. Jadi khusus Rasul yang memiliki sifat jais ini. Yang pertama, ini ada dua ya sifat jaisnya. Yang pertama, ihmatur Rasul adalah orang yang maksum. Jadi terlindungi dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan dan menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksum, ini berarti terlindung dari dosa dan salah. Jadi sudah pasti ini apa yang dikatakan atau apa yang disampaikan oleh Rasul itu sudah pasti benar dan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah tidak perlu meragukannya lagi. Kita hanya perlu meyakini terus mengikuti dengan benar apa saja yang sudah dicontohkan, diperintahkan oleh Rasul kepada kita sebagai umatnya. Lalu sifat jais yang kedua, itimatur Rasul adalah orang-orang yang selalu berkomitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti itu tadi, kembali ketika Allah memerintahkan sholat 5 waktu, ya kita sholatnya 5 waktu gitu. Karena itu sudah perintah mutlak hukumnya, jadi tidak bisa ditawar. Mau bagaimanapun keadaannya kita tetap harus melaksanakan sholat 5 waktu tersebut. Gimana anak-anak? Mudah dipahami atau sedikit sulit? Karena ini kan pembahasannya tentang Rasul. Jadi Rasul ini kan sudah jauh sebelum kita. Jadi sekarang kita hanya mempelajari apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan beliau, cerita-cerita atau sifat-sifat beliau yang sekiranya bisa membimbing kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. So, kita masuk ke subbab yang kedua, yakni tugas dari Rasul. Jadi Rasul itu juga mempunyai tugas. Jadi para Rasul itu ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengemban tugas yang tidak ringan. Jadi Rasul itu bukan sudah mendapat julukan maksum yang sudah tidak mendapatkan dosa atau dosanya telah diampuni, berarti bisa nyantai gitu, terus nggak ada beban pikiran, itu enggak, salah. Dengan julukan maksum tersebut maka beban dari sang Rasul itu lebih berat daripada kita, seperti menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi apa yang telah diperintahkan Allah itu melalui Rasul. Jadi pertama Allah menyampaikan wahyu atau perintah firman itu melalui malaikat Jibril lalu menyampaikan kepada Rasul. Dan setelah malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasul, maka Rasul menyampaikan wahyu atau firman perintah tersebut kepada kita sebagai umatnya. Yang kedua, mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perilaku yang musyrik atau menyekutukan Allah. Berarti Rasul itu ditugaskan untuk ini loh Tuhan kamu, Allah Subhanahu wa taala. Itu ajaran tauhid, berarti kan kepercayaan. Ini loh Tuhan kamu, Allah Subhanahu wa taala, dan kamu harus menyembahnya gitu. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah maka kamu harus melakukannya, dan apa yang dilarang itu kamu harus menjauhinya. Yang ketiga,
memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Yang dimaksud dari memberi kabar gembira kepada orang mukmin itu berarti kan kita sebagai orang mukmin itu bersyukur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengutus seorang rasul itu untuk sebagai pendamping kita untuk mengambil jalan yang benar. Jadi kita itu sebagai orang mukmin harus banyak bersyukur karena sudah ada yang membimbing kita untuk menuju jalan yang benar, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh sudah dibimbing. Jadi Rasul itu tugasnya juga berat. Jadi jangan disamakan oleh kita atau hal yang lain. Lalu apa yang disebut dengan memberi peringatan kepada orang kafir, ya ini yaitu tadi, karena orang kafir itu kan tidak beriman atau tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan percaya kepada hal lain. Jadi memberi peringatan itu Rasul itu ya bukan memarahi tapi mengingatkan. Jadi ketika ada suatu kaum yang menyembah berhala, lalu sang Rasul mengingatkan, kenapa kamu menyembah berhala, gitu, bahwa berhala pun tidak bisa berbuat apa-apa, gitu. Jadi menuntunlah, memberitahu apa yang lebih benar daripada menyembah berhala. Yang nomor 4, menunjukkan jalan yang lurus. Jadi Rasul itu tidak akan menyesatkan kita. Jadi Rasul pasti membimbing kita kepada jalan yang benar. Nomor 5, membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Nah ini, tapi ya tidak semua Rasul mendapatkan kitab. Jadi berkala. Dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah itu berarti kan firman-firman Allah yang diturunkan melalui kitab Al-Quran itu, maka disampaikanlah firman-firman tersebut kepada kita sebagai umatnya. Jadi itu tujuannya untuk membersihkan dan menyucikan jiwa manusia agar tidak tersesat atau menyekutukan Allah. Yang terakhir, tugas dari Rasul adalah sebagai hujah bagi manusia. Berarti petunjuk. Jadi contoh. Jadi manusia itu, itu loh Rasul, bahwa perilaku Rasul tuh sholatnya tuh begini, terus ketika berdoa tuh sikapnya seperti ini, kepada Tuhan tuh seperti ini gitu. Jadi sudah ada acuannya, patokannya tuh seperti itu. Kita sebagai umat hanya tinggal mengikuti saja. Pembahasan terakhir kita pada pertemuan kali ya ini adalah hikmah beriman kepada Rasulullah. Jadi beriman, mengimani Rasul itu tidak sia-sia, ada hikmahnya. Jadi pentingnya orang Islam beriman kepada seorang Rasul bukan tanpa alasan. Di samping karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga ada manfaat dan hikmah yang dapat diambil dari beriman kepada Rasul. Jadi di antara manfaat dan hikmah beriman kepada Rasul adalah yang pertama, makin sempurna imannya. Jadi iman kita semakin kuat bahwasanya saya loh mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi tekad kita tuh semakin kuat gitu, iman kita semakin besar. Karena itu tadi, pedoman kita atau junjungan kita itu adalah Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua, hikmah dari beriman kepada
rasul, ya ini terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Berarti menjadikan rasul itu seorang idola kan. Jadi sebelum kita mengidolakan para artis atau para grup band, nah ini ya kita harus mengidolakan rasul kita dulu terlebih dahulu. Ini yang paling utama, karena beliau yang menuntun kita kepada ajaran yang benar, yakni tentang bagaimana cara kita untuk melaksanakan tugas sebagai hamba yang benar. Itu yang selanjutnya, yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Nah ini melakukan sosial yang baik, tidak boleh nakal, tidak boleh tidur dalam kelas ketika guru sedang menjelaskan, itu yang di pojok. Nggak boleh begitu. Jadi harus berperilaku sosial yang baik. Jadi sama teman, jadi ketika teman minta tolong dibantu, saling membantu. Lalu selanjutnya memiliki teladan dalam hidupnya. Nah ini jadi kan ya tadi hampir sama dengan terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Lalu hikmah dari mengimani rasul ini mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Dan yang terakhir, mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sadar bahwa dia itu adalah seorang makhluk gitu. Bahwa kita adalah sebuah makhluk atau seorang makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, dan Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hikmah dari mengimani rasul. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.